Salam semua para tetua, jumpa lagi bersama Mimin di channel Alurmu. Semoga para pendengar Alurmu selalu senantiasa dinaungi kebahagiaan, kesehatan, serta rezeki yang cukup. Oke, Mimin langsung lanjut ceritanya. Selamat mendengarkan dan hidupkan imajinasi para tetua. Cerita pun dimulai. Chen Wanglong yang menatap para praktisi aliran putih dengan tatapan penuh kekaguman dan bertekad akan menjadi orang kuat yang membela kebenaran serta keadilan. Namun beda dengan perasaan para praktisi aliran putih, mereka merasa malu dikatakan gagah perkasa dan selalu bertindak di atas kebenaran, serta memberantas kejahatan. Karena selama ini mereka selalu bersembunyi bahkan tidak berani menampakkan batang hidung mereka sedikitpun terhadap para praktisi aliran sesat. Kami tidak berani mengakuinya di depan Tuan Muda Kecil, yang perlu Tuan Muda Kecil contoh adalah perbuatan ayahmu, karena dialah yang menyelamatkan kami dari bencana besar. Apakah benar itu ayah? Chen Wanglong yang berada di atas gendongan ayahnya menatap ayahnya dengan bangga. Itu beda. Kalau ayah membantu mereka karena ayah memiliki kekuatan yang lebih, sedangkan mereka, biarpun mereka lebih lemah dari musuh, namun mereka tetap mempertahankan tekad mereka untuk tidak bersekutu dengan aliran sesat. Apakah ayah sangat kuat? Tidak ada satupun manusia di alam semesta ini yang menjadi terkuat. Ingat itu, biarpun kamu berkultivasi dan belajar selama hidupmu, kamu tetap saja tidak akan pernah menjadi yang terkuat, jadi tidak boleh sombong biarpun kamu lebih kuat dari yang lainnya. Baik ayah. Para pemimpin praktisi aliran putih menatap Chen Wen dengan tatapan kagum. Chen Wen patut menjadi sombong karena saat ini, dia adalah seorang praktisi terkuat di alam 4000 besar ini. Tapi tetap saja, Chen Wen mempertahankan sifat rendah hatinya, sehingga sifat Chen Wen ini menginspirasi mereka untuk mengajarkan sifat seperti Chen Wen kepada anak dan keturunan mereka. Chen Wen segera menurunkan anaknya dan meletakkan anaknya berdiri di bawah sambil tangannya digandeng oleh Chen Wen. Chen Wen kemudian menatap para pemimpin klan dan sekte yang ada di sana. Para pemimpin klan dan sekte, saya ingin bertanya, apakah ada lagi praktisi iblis yang ada di alam 4000 besar ini? Chen Wen tidak mau tanggung-tanggung dalam memberantas praktisi aliran iblis, jadi dia harus memastikan apakah ada lagi praktisi aliran iblis di alam 4000 besar atau tidak. Tuan Muda, Chen Wen, sebenarnya ada sebuah sekte yang sangat kuno dan sudah sangat terkenal di seluruh alam 4000 besar ini yang merupakan sekte iblis kuno yang berdiri di benua Moxingtu. Chen Wen terdiam beberapa saat mencerna apa yang dikatakan salah satu pemimpin praktisi aliran putih yang ada di depannya, karena berita tentang sekte iblis kuno. Sekte iblis kuno di benua Moxingtu. Kalau boleh tahu di manakah benua itu? Semua pemimpin sekte dan klan aliran putih saling pandang dengan wajah cemas dan ada rasa ketakutan di mata mereka kalau berbicara tentang sekte iblis kuno di benua Moxingtu. Karena di alam 4000 besar benua Moxingtu seperti sebuah momok yang menakutkan karena benua tersebut dikuasai oleh satu sekte saja, yaitu sekte iblis kuno, bahkan 4 sekte iblis yang ada di daratan Dongteng masih merupakan cabang dari sekte tersebut. Tuan Muda, lebih baik Anda tidak pergi ke sana, karena kekuatan sekte iblis kuno jauh lebih mengerikan dibandingkan dengan kekuatan sekte iblis yang ada di dataran Dongting ini. Benar Tuan Muda. Lebih baik Anda jangan pernah pergi ke sana, karena sekte iblis kuno adalah induk dari semua sekte iblis yang ada di seluruh alam 4000 besar. Kami berharap Tuan Muda tidak pergi ke sana, karena kekuatan sekte iblis kuno bahkan jauh lebih kuat dibandingkan 4 sekte iblis yang ada di dataran Dongting ini digabungan sekalipun masih kalah jauh dibandingkan kekuatan sekte iblis kuno. Tuan Muda, Anda pasti telah bertemu dengan salah satu tetua sekte iblis kuno yang bersembunyi di sekte iblis surgawi, sehingga Tuan Muda bisa menghancurkan sekte tersebut. Chen Wen terdiam mendengar berita tentang ini, dia tidak menyangka bahwa sosok misterius yang hampir membuatnya tewas di goa belakang sekte iblis surgawi hanyalah seorang tetua di sekte iblis kuno. Maksud kalian sosok yang memiliki kekuatan jauh di atas kekuatan yang bisa ditanggung oleh alam 4000 besar.
Itu benar Tuan Muda, tetua yang berada di Sekte Iblis Surgawi itu adalah salah satu tetua penjaga 4 Sekte Iblis di dataran Dongting ini. Tetua itu termasuk tetua terlemah di Sekte Iblis kuno, karena di Sekte Iblis kuno terdapat banyak praktisi yang bahkan melebihi kekuatan praktisi dari dunia langit. Chen Wen bingung mendengar berita ini, karena hal ini sungguh tidak masuk akal, karena semua praktisi yang telah berhasil menerobos di atas ranah Kaisar Langit Keabadian, sudah pasti akan terkena hukuman langit alam 4000 besar dan akan dikirim ke dimensi yang lebih tinggi. Bagaimana bisa sebuah benua memiliki banyak praktisi yang bahkan memiliki kekuatan di atas kekuatan yang dapat ditanggung oleh bahkan dunia langit? Saya heran, bagaimana bisa sebuah benua ditinggali oleh banyak praktisi yang memiliki kekuatan di atas ranah Kaisar Langit Keabadian, dan mengapa mereka tidak dikirim ke dimensi yang lebih tinggi oleh hukum langit alam ini? Itulah kehebatan Sekte Iblis kuno. Sekte Iblis kuno telah berdiri selama puluhan juta tahun yang lalu dan mereka adalah sekte terkuat yang ada di alam 4000 besar ini. Itu benar Tuan Muda, Sekte Iblis kuno memiliki formasi yang dapat menyembunyikan kekuatan sesungguhnya dari para praktisinya terhadap hukum alam 4000 besar ini, jadi mereka bisa mengabaikan hukum langit 4000 besar. Chen Wen terdiam memikirkan permasalahan ini. Kalau dia menghadapi praktisi dengan ranah di atas Raja Surgawi Keabadian, dia tidak yakin mampu mengimbanginya, tapi kalau dia juga memiliki harta yang dapat menyembunyikan kekuatan sesungguhnya dari dirinya ketika dia mampu menerobos ke ranah di atas Kaisar Langit Keabadian, dan berhasil menerobos ke ranah Raja Surgawi Keabadian hingga ke tahap akhir, maka dia yakin mampu mengimbangi para praktisi di ranah Kaisar Surgawi Keabadian. Kau boleh tanya, apakah kalian tahu harta apa yang digunakan oleh Sekte Iblis kuno untuk menyembunyikan ranah asli mereka dari hukum alam 4000 besar ini? Semuanya terdiam ketika mendengar pertanyaan Chen Wen, karena mereka juga kurang mengerti bagaimana Sekte Iblis kuno mampu menyembunyikan kekuatan asli mereka dari hukum alam 4000 besar. Semua pemimpin sekte dan klan yang hadir di sana menundukkan kepalanya tanda tidak mengetahui harta apa yang digunakan oleh Sekte Iblis kuno. Chen Wen akhirnya ikut terdiam memikirkan bagaimana menghadapi Sekte Iblis kuno tersebut. Tuan Muda, saya memiliki saran. Tiba-tiba terdengar salah satu pemimpin Sekte Aliran Putih berkata kepada Chen Wen tentang cara menghadapi Sekte Iblis kuno. Senior, tolong katakan, Tuan Muda. Kalau menurut saya, para pemimpin Sekte Iblis kuno bisa bertahan sampai berjuta-juta tahun lamanya di alam 4000 besar adalah mungkin karena formasi mereka yang membantu mereka untuk menyembunyikan keberadaan mereka dari hukum alam 4000 besar ini. Jadi kalau Tuan Muda bisa menghancurkan formasi mereka, otomatis keberadaan mereka pasti akan memicu hukum alam 4000 besar. Itu tidak mungkin dilakukan. Beberapa benua kuat lainnya yang memiliki banyak ahli formasi sekalipun, pernah secara diam-diam ingin menghancurkan formasi pun tidak sanggup melakukannya. Benar, formasi milik Sekte Iblis kuno sudah sangat terkenal karena sangat rumit dan polanya juga sangat kuno, sehingga semua ahli formasi yang ada di alam 4000 besar, semuanya gagal menghancurkannya. Tuan Muda, menurut saya ini bukan solusi, karena formasi Sekte Iblis kuno tidak bisa dihancurkan. Para pemimpin sekte dan klan aliran putih yang ada di sana menggelengkan kepalanya ketika mendengar solusi yang ditawarkan oleh salah satu pemimpin aliran putih yang ada di sana dan membantahnya. Dan kini akhirnya mereka semua terdiam memikirkan solusi yang jitu untuk meredam kekuatan Sekte Iblis kuno yang sudah mendominasi seluruh alam 4000 besar. Selama jutaan tahun, alam 4000 besar telah dijajah oleh Sekte Iblis kuno, kecuali benua-benua miskin dan lemah, karena benua miskin dan lemah sudah pasti tidak memiliki sumber daya yang mereka perlukan. Sedangkan benua-benua besar dan kuat lainnya yang ada di alam 4000 besar, semuanya sudah menjadi benua taklukan Sekte Iblis kuno. Sekte Iblis kuno tidak pernah menurunkan tetua mereka di benua besar lainnya, sedangkan sosok yang bersembunyi di Sekte Iblis Surgawi itu juga tadinya hanyalah murid dari Sekte Iblis kuno yang ketika keluar dari Sekte Iblis kuno untuk menjalankan misinya sebagai penjaga 4 Sekte Iblis hanyalah ranah Kaisar Langit Keabadian tahap menengah saja.
Namun karena bakatnya sangat bagus, Sekte Iblis Kuno mengirimkan sumber daya yang sangat mewah kepadanya agar sosok tersebut bisa menjadi salah satu pelindung terkuat di Sekte Iblis Dataran Dongting. Tapi apa daya, dia bertemu dengan Chen Wen yang memaksanya mengeluarkan seluruh kemampuannya untuk menandingi kekuatan Chen Wen, sehingga sosok tersebut diketahui keberadaannya oleh hukum langit alam 4000 besar ini. Sampai saat ini, Chen Wen masih belum mendapatkan solusi untuk menghadapi Sekte Iblis Kuno, jadi untuk sementara dia terpaksa tinggal di dataran Dongting bagian utara untuk mencari solusi terbaik. Sedangkan posisi Sekte Iblis Kuno sudah diketahui oleh Chen Wen, yaitu berada jauh di bagian kutub selatan alam 4000 besar. Yaitu tempat yang sangat dingin dan paling mengerikan di seluruh alam 4000 besar. Bahkan beberapa praktisi kuat di seluruh alam 4000 besar mengatakan bahwa kutub selatan alam 4000 besar adalah tempat terlarang yang tidak boleh dikunjungi karena alamnya berpotensi membunuh bahkan praktisi ranah Kaisar Langit keabdian tahap 5 ke bawah. Akhirnya Chen Wen memikirkan solusi untuk membersihkan para praktisi pendukung Sekte Iblis dahulu yang berada di dunia langit. Karena untuk menghadapi para praktisi yang ada di Moxingtu, dia tidak memiliki keyakinan mutlak untuk menghadapi para praktisi yang berada di benua Moxingtu, sedangkan para praktisi pendukung Sekte Iblis yang berada di dunia langit rata-rata adalah bawahan dari Sekte Iblis Kuno yang berasal dari Pulau Moxingtu. Setelah membereskan hal-hal yang ada di dataran Dongting, Chen Wen memasukkan semua bawahannya serta istri dan anaknya ke dalam dunia cincin. Sekarang ini tinggal Chen Wen seorang yang akan pergi menuju dunia langit. Chen Wen langsung melompat tinggi ke langit di mana bekas aura para praktisi dunia langit keluar. Chen Wen menggunakan sebuah segel unik dan aneh menggunakan kedua tangannya hingga membentuk sebuah bayangan besar pipih yang dapat menampung barang, kemudian mengeluarkan ribuan batu spiritual 4000 besar yang dilemparkan ke dalam segel yang dibuatnya. Segel yang telah menelan ribuan batu spiritual 4000 besar memancarkan energi aneh ke sebuah tempat di dekatnya hingga terbukalah sebuah portal teleportasi yang tampaknya sangat stabil. Tanpa menunggu lama, Chen Wen melompat ke dalam portal tersebut, hingga beberapa lama waktunya, Chen Wen keluar di sebuah tempat yang tampaknya tidak terlalu jauh dari perkotaan yang ada di dunia langit. Chen Wen menarik nafas dengan panjang dan tersenyum sedikit sambil bergumam lembut seakan-akan merasa takjub. Luar biasa, energi spiritual di sini memang jauh lebih kaya dibandingkan dengan alam bawah. Memang tidak salah kalau para praktisinya memiliki ranah jauh lebih kuat daripada yang ada di dunia bawah. Tapi yang mengherankan, kenapa Sekte Iblis Kuno sangat betah tinggal di alam 4000 besar? Pasti ada sesuatu yang sangat berharga yang tidak mungkin mereka bisa bawa ke dunia atas. Chen Wen yang telah menyalin pengetahuan salah satu tetua dan juga patriark Klantang yang dihadapinya beberapa waktu yang lalu langsung mengetahui kalau saat ini dia berada di sebuah hutan kecil milik Klantang selaku pendukung Sekte Iblis di dunia bawah. Dan leluhur Klantang yang masih berada di klan juga adalah salah satu tetua Sekte Iblis Kuno yang telah tinggal di dunia langit serta berkeluarga di sini. Chen Wen segera melesat menuju bangunan utama Klantang yang berada tidak jauh dari hutan kecil di belakang Klantang. Hanya memerlukan waktu beberapa menit bayi Chen Wen yang melesat menggunakan kecepatan tercepatnya menuju bangunan utama Klantang. Dari atas langit, Chen Wen melihat bangunan Klantang yang tampak sangat gagah dan terlihat kejam karena aura suram yang terpancar dari bangunan tersebut. Chen Wen segera mengeluarkan energi spiritual di tangannya membentuk sebuah bola sebesar drum yang memiliki data eksplosif luar biasa. Bola energi bagaikan bom atom itu langsung dilemparkan Chen Wen menuju ke bangunan utama Klantang. Hancurkan untukku. Bangunan utama Klantang langsung hancur rata dengan tanah dan bahkan membentuk sebuah kawah lebar. Para praktisi Klantang sangat terkejut menerima serangan dari Chen Wen. Ratusan keturunan Klantang yang ada di bangunan utama langsung tewas seketika menjadi abu. Ribuan praktisi Klantang yang kuat-kuat langsung melayang ke langit dan berteriak kencang. Siapa yang berani menyerang bangunan induk Klantang kami? Keluarlah untuk menerima binasa. Wusyah. Beberapa detik kemudian, Chen Wen telah berada di atas mereka semua dan berkata dengan lantang namun tenang.
Akulah yang menghancurkannya, dan kalian juga akan ikut hancur bersama bangunan kalian itu. Sekarang panggil leluhur kalian untuk ikut menerima binasa. Keparat, kau terlalu meremehkan kelantang kami. Tidak perlu banyak omong kosong, patriark kalian yang bernama Tangkui yang mengunjungi dunia bawah juga telah menunggu kalian di neraka. Mendengar perkataan Chen Wen, semua pasukan dan tetua kelantang sangat terkejut, karena memang mereka tahu bahwa patriark mereka Tangkui pergi ke dunia bawah untuk membunuh orang yang berani menyerang sekte iblis bumi dan iblis langit. Tapi sekarang mereka malah menerima serangan orang dan mengatakan bahwa patriark mereka telah tewas di dunia bawah. Siapa yang bisa percaya? Di dunia bawah tidak ada praktisi yang memiliki ranah di atas kaisar langit keabadian kecuali dari benua Moxingtu. Sedangkan benua Moxingtu adalah leluhur klan mereka dan juga asal-usul mereka. Tidak mungkin orang-orang Moxingtu yang membunuh patriark mereka. Sedangkan pemuda yang melayang di atas mereka adalah praktisi aliran putih dan tidak memiliki aura darah iblis. Dan juga yang terpenting adalah pemuda yang melayang di langit itu tidak memiliki ranah yang tinggi. Mereka semua dapat melihat ranah Chen Wen yang tidak disembunyikan adalah ranah kaisar langit keabadian tahap akhir. Sialan kamu bocah keparat, patriark kami masih hidup dan sebentar lagi kamu akan dibantai olehnya ketika dia datang. Benar. Kamu manusia lemah tidak mungkin sanggup menghadapi patriark kami, cukup kami saja yang membantai dirimu. Chen Wen mengeluarkan bawahannya dari dunia cincin dan dunia jiwa. Semua bawahan Chen Wen mengeluarkan aura yang cukup mengejutkan semua pasukan kelantang yang melayang di bawah. Hun Bang, Leng Hun Ong, tugas kalian menghabisi semua keturunan kelantang tanpa sisa. Baik Tuan. Dua pasukan yang transparan langsung melesat ke bawah untuk membunuh seluruh keturunan kelantang karena Chen Wen tidak mau meninggalkan bibit jahat yang akan mengancamnya di kemudian hari. Beberapa menit kemudian, di bangunan-bangunan kelantang yang belum hancur karena tidak menjadi sasaran tembakan Chen Wen tadi terdengar suara-suara jeritan, baik dari wanita, anak-anak dan remaja. Semua pasukan kelantang sangat terkejut mendengarnya, karena mereka tidak melihat musuh menyerang keluarga mereka, namun tetap saja keluarga mereka telah menjadi korban. Kalian, dua orang pergi memanggil leluhur kelantang kita karena kini situasi darurat, siap tetua. Setelah kedua pasukan itu pergi dan memang Chen Wen membiarkannya saja, maka Chen Wen memerintahkan pasukannya. Kalian, dua orang pergi memanggil leluhur kelantang kita karena kini situasi darurat. Siap tetua. Setelah kedua pasukan itu pergi dan memang Chen Wen membiarkannya saja, maka Chen Wen memerintahkan pasukannya. Bunuh semuanya tanpa ada sisa dan tanpa ampun. Chen Wen berteriak kepada pasukannya, yang membuat semua pasukannya langsung bereaksi dan melesat menuju musuh, habisi mereka dan telan mereka. Sementara itu Chen Wen menunggu kedatangan leluhur kelantang agar dia bisa berhadapan langsung dengan leluhur kelantang. Pasukan klan Ang yang melihat musuh sudah mulai menyerang juga tinggal diam. Jangan takut, bunuh semua dan jangan beri ampun. Dua pasukan besar itu mulai bertabrakan di langit yang menimbulkan gemuruh kuat di sekitar mereka. Langit dunia langit bergetar dan ruang kosong terdistorsi. Suara-suara ledakan yang sangat kuat terus-menerus terdengar sangat intens. Kota di sekitar bangunan kelantang yang mana merupakan wilayah kekuasaan kelantang penduduknya sudah tampak panik. Para penduduknya tidak ada yang mau membantu orang-orang kelantang karena selama ini mereka selalu diperas oleh klan, tapi bahkan beberapa anggota keluarga kelantang yang berusaha melarikan diri ke rumah-rumah penduduk malah dibunuh oleh penduduk di kota tersebut, karena kini ada kesempatan membalas dendam mereka. Para anggota keluarga kelantang memang dihabisi oleh masyarakat di kota yang berdekatan dengan bangunan utama kelantang, karena selama kelantang berkuasa, para masyarakat di wilayah kelantang merasa sangat tertekan dan terkadang disiksa sesuka hati para keluarga besar kelantang. BK ini saat kelantang tertekan, maka masyarakat yang tadinya tertekan pun tidak takut lagi, apalagi ketika terdengar kabar bahwa patriark kelantang telah tewas di dunia bawah.
Salah satu tuan muda keturunan langsung Patriark Tang Kui yang berhasil melarikan diri ke sebuah rumah keluarga besar milik klan Guang yang biasanya selalu bersifat sopan kepadanya mengetuk pintu gerbang klan Guang. "Cepat buka pintunya. Saya Tang Yong." "Cepat." Karena tidak sabar, tuan muda tertua klan Tang yang bernama Tang Yong yang merupakan anak tertua dari Patriark Tang Kui mengetuk pintu klan Guang. Beberapa saat kemudian, seorang pelayan membukakan pintu gerbang klan Guang dan menatap tuan muda klan Tang yang biasanya mendominasi. Kini tampak tampilan tuan muda klan Tang ini acak-acakan, dan juga tampak ada banyak bercak darah di sekujur tubuhnya. Pakaian tuan muda klan Tang ini juga terlihat koyak di sana-sini, persis seperti gembel. Tuan muda klan Tang ini masih tampak arogan dan ini memang seperti sifatnya yang biasa. Setelah lolos dari kejaran dan pembunuhan pasukan Chen Wen, tuan muda Tang Yong yang melarikan diri ini menampakkan sifat aslinya. Dia langsung memasuki ruang utama klan Guang yang saat ini sedang mengadakan rapat. "Guang Xiong, cepat selamatkan aku, biarkan aku bersembunyi di tempat persembunyian klan Guang kalian." Guang Xiong adalah patriark klan Guang. Dia menatap Tang Yong sambil mengernyitkan dahinya dan wajahnya tampak gelap. "Tang Yong, di klan Guang kami tidak ada tempat persembunyian untukmu. Sekarang juga kamu keluarlah dari rumah klan Guangku. Saya masih sopan kepada Anda karena selama ini klan Tang tidak mengganggu kami. Tapi kalau kamu memaksa, maka jangan salahkan aku." Mendengar kata-kata dari Guang Xiong, tuan muda klan Tang terkejut. Dia menatap Guang Xiong dengan tatapan penuh kemarahan. "Lancang, Guang Xiong, ingatlah, klan Guang kamu adalah bawahan klan Tangku. Kalau kamu berani macam-macam dan tidak mematuhi perintahku, maka klan Guangmu akan kumusnahkan." Mendengar kata-kata yang masih arogan dari Tang Yong, Guang Xiong menjadi murka. Dia langsung berdiri dan menunjuk wajah Tang Yong. "Tang Yong, ingatlah, selama ini memang klan Tang kalian tidak pernah mengganggu klan Guangku. Namun apakah kamu tahu berapa banyak sumber daya klan kami yang telah kalian rampas?" Tang Yong yang memiliki ranah Raja Surgawi keabadian tahap ke-6 langsung ditampar oleh Guang Xiong dengan kuat, hingga membuat Tang Yong terpental dengan wajah pecah. Tang Yong sangat terkejut, dia menatap Guang Xiong dan menggertakkan giginya dengan marah. Dia pun berkata dengan arogan, Kau berani menyakitiku. Ingatlah, leluhur klan Tang kami belum keluar. Setelah dia membunuh musuh klan Tangku, maka klan Guangmu adalah yang pertama yang akan kuhancurkan. Kau mencari kematianmu sendiri." Guang Xiong menjadi sangat marah, karena diancam oleh Tang Yong. Dia pun langsung melesat dan menghantamkan tapaknya ke kepala Tang Yong. Tang Yong yang kekuatannya jauh lebih lemah dari Guang Xiong akhirnya tewas tanpa bisa melawan dengan kepala pecah. Bukan hanya Tang Yong yang dibunuh oleh Gang Xiong saja, namun ada beberapa tuan muda keluarga Tang yang dibunuh oleh para praktisi yang tinggal di kota wilayah kekuasaan klan Tang. Asalkan ada anggota klan Tang yang berhasil lolos dari kejaran para pasukan Chen Wen, maka mereka akan tewas oleh serangan para praktisi di luar bangunan klan Tang. Saat ini, para anggota keluarga klan Tang bagaikan berada di situasi yang sangat mengenaskan, karena kalau lolos dari pasukan Chen Wen, mereka tetap akan tewas oleh keroyokan praktisi yang sakit hati terhadap klan Tang ini. Hingga pada hari itu juga, hampir seluruh keluarga klan Tang yang berjumlah ratusan ribu itu tewas mengenaskan oleh pasukan Chen Wen maupun oleh praktisi yang selamat, tapi ini selalu terintimidasi oleh klan Tang. Chen Wen yang terus-menerus menatap pertempuran yang terjadi di langit bangunan utama klan Tang yang telah rat dengan tanah dan membentuk sebuah kawah di tengah-tengah pemukiman klan Tang. Chen Wen menunggu leluhur klan Tang yang katanya sangat kuat dan juga merupakan tetua dari sekte iblis kuno di benua Moxingtu. Hingga pada akhirnya ketika hampir semua pasukan klan Tang dan juga anggota keluarga klan Tang hampir musnah, tiba-tiba sebuah aura penuh dengan kekejaman dan darah menyeruak dari ke dalam klan Tang. Kemudian disusul suara menggelegar yang menggetarkan daerah sekitar klan Tang sampai radius beberapa ratus kilometer. Siapa yang berani gila membunuh dan menyerang klan Tangku? Mendengar suara ini dan juga merasakan tekanan yang sangat kuat,
dua pasukan yang berseberangan akhirnya menghentikan pertarungan mereka dan berpisah membentuk dua kelompok besar. Chen Wen yang selalu mengaktifkan mata ilahinya langsung mengetahui di mana leluhur kelantang itu berada. Chen Wen langsung melesat. Chen Wen tidak perlu berkata omong kosong lagi dengan leluhur kelantang, dia langsung menyerang setelah mengaktifkan elemen petirnya. Dengan sayap yang membentang sangat lebar, Chen Wen melesat dengan kecepatan penuh. Hanya dalam tempo waktu beberapa detik, Chen Wen sudah menyerang leluhur kelantang dengan serangan petir keemasan yang mengandung hukum langit dan hukum surgawi. Serangan Chen Wen yang BM menggunakan petir keemasan sepertinya menyerang di tempat yang acak, karena banyak petir yang datang menghantam di sembarang tempat, namun sebenarnya petir-petir yang menghantam di sembarang tempat itu adalah petir kecil yang sama sekali tidak membahayakan. Sedangkan petir utamalah yang sangat mengerikan, auranya saja sebelum sampai di tempat yang akan diserang akan meruntuhkan tempat tersebut. Leluhur kelantang yang tidak menyangka bahwa Chen Wen langsung menyerangnya menjadi marah. Sungguh lancang, iblis menelan dewa. Leluhur kelantang langsung memutar-mutar kedua tangannya ke depan tubuhnya dengan mengalirkan energinya sampai sedemikian rupa hingga membentuk sebuah pusaran penghisap berwarna merah darah. Pusaran ini dapat menghisap apapun untuk kemudian dimurnikan menjadi energi darah milik leluhur kelantang. Ini adalah salah satu seni iblis yang sangat diandalkan oleh para praktisi dari sekte iblis kuno di benua Moxingtu. Serangan petir Chen Wen langsung menghantam uang merah darah itu, namun semua serangan petir yang mengandung hukum langit dan hukum surga seakan-akan tenggelam ke dalam pusaran di depan tubuh leluhur kelantang, tanpa menimbulkan kerusakan sedikitpun. Bahkan tidak menimbulkan suara apapun, seakan-akan serangan Chen Wen hanya mengenai bayangan saja, dan yang anehnya, tubuh leluhur kelantang tiba-tiba menjadi lebih kuat. Chen Wen yang melihat keadaan itu menjadi terkejut dan segera menarik semua energinya, karena dia tahu daya hisap dari pusaran yang ada di depan leluhur kelantang dapat menghisap energinya. Chen Wen menonaktifkan elemen petirnya, kemudian mengubahnya menjadi elemen tanah dan air. Kemudian dia mengangkat kedua tangannya ke atas, tiba-tiba tanah lumpur naik ke langit yang membentuk pedang sesuai dengan keinginan Chen Wen sebanyak ribuan batang pedang yang terbuat dari tanah berlumpur. Kini pemandangan dari bawah ketika melihat penampilan Chen Wen sungguh membuat orang-orang tercengang, karena kini sekeliling tubuh Chen Wen telah dikelilingi oleh pedang yang terbuat dari lumpur. Chen Wen kemudian menjulurkan jarinya menusuk ke arah leluhur kelantang. Leluhur kelantang yang mengandalkan pusaran iblis menelan dewanya tidak peduli, dia malah mengejek dan memprovokasi Chen Wen. Keluarkan semua kemampuanmu bocah, agar kamu mati dengan perasaan puas. Leluhur kelantang ini tidak tahu kemampuan elemen tanah dan air milik Chen Wen. Elemen tanah dan air bisa membentuk apa saja, kemudian setelah terbentuk Chen Wen melesatkan sema pedangnya ke arah leluhur kelantang. Tibuan pedang yang terbuat dari lumpur melesat dengan kecepatan ekstrim menghujam tubuh leluhur kelantang yang dilindungi oleh pusaran penghisap. Melihat ribuan pedang mendatanginya, leluhur kelantang berusaha mengendalikan pusaran yang ada di depannya untuk menghisap pedang yang menyerangnya. Kini tampaknya leluhur kelantang ketagihan dengan energi petir yang dikirimkan oleh Chen Wen kepadanya, dan berpikir mungkin pedang-pedang itu juga mengandung energi spiritual juga. Namun ketika pedang-pedang itu terhisap oleh pusaran merah darahnya, leluhur kelantang sangat terkejut karena tidak merasakan adanya energi spiritual yang terhisap. Sialan, kenapa tidak ada sedikit pun energi yang terhisap olehku? Apa ini? Kenapa pedang sialan ini terus bergerak menyerangku? Dan tiba-tiba dia merasakan pedang-pedang itu melukai tubuhnya di berbagai tempat, hingga membuatnya menjadi panik. Sedangkan leluhur kelantang yang saat ini tidak lagi pernah memegang senjata karena selama di dunia langit, dia belum pernah bertemu dengan imbang, sekalipun itu adalah saingan, namun mereka adalah sama-sama dari benua Moxing, jadi mereka tidak akan melakukan pertempuran hidup dan mati. Leluhur kelantang mulai melirik pasukannya yang memegang senjata dan bersiap untuk berteriak meminta senjata milik pasukannya. Namun dia tidak sempat karena pedang-pedang yang berjumlah ribuan itu terus-menerus bergerak menyerang tubuhnya.
Jadi leluhur Klantang ini perlu menggunakan seluruh konsentrasinya untuk menahan serangan pedang yang terbuat dari tanah itu. Sialan, kenapa aku terlalu meremehkan bocah itu, sehingga tidak membawa senjataku? Leluhur Klantang itu membatin merasa menyesal karena tidak memegang senjatanya. Pada saat itu juga, melihat leluhur Klantang sedang sangat sibuk, Chen Wen kembali mengayunkan tangannya menarik tanah dari daratan menggunakan kedua tangannya, hingga menyebabkan jutaan bentuk pedang dari tanah dan air melayang ke langit. Kedua tangan Chen Wen membentang ke kiri dan kanan, kemudian dia menatap leluhur Klantang yang kini sedang paning menghadapi pedang terbang yang terbuat dari tanah dan air. Chen Wen lalu mengangkat tangannya ke langit dan menyatukannya, hingga jutaan pedang itu juga menyatu membentuk sebuah pedang raksasa. Sebuah pedang raksasa yang terbuat dari tanah dan air menjadi mengeras kemudian turun meluncur menyerang leluhur Klantang. Leluhur Klantang yang merasakan adanya tekanan kuat dari pedang raksasa menjadi terkejut, segera saja dia melesat menghindar sejauh yang dia bisa. Namun leluhur Klantang meremehkan pedang raksasa ini, karena pedang raksasa ini sangat besar dan cepat, maka leluhur Klantang tidak sempat menghindar. Celaka! Sabit iblis kematian. Leluhur Klantang mengibaskan tangannya menggunakan seluruh energi spiritualnya membentuk sebuah sabit iblis yang juga berwarna merah darah dan juga haus darah untuk menghadang serangan Chen Wen. Dua kekuatan raksasa bertemu hingga menyebabkan timbul suara dentuman yang menggelegar hingga menghancurkan ruang kosong di pusat benturan. Sementara itu, pasukan Chen Wen yang sudah mengerti bagaimana kalau kekuatan Chen Wen akan berbenturan dengan kekuatan musuh yang kuat akan membahayakan segera saja melesat meninggalkan medan pertempuran sejauh yang mereka bisa. Akibatnya, para pasukan Klantang yang kehilangan musuh menjadi bengong, dan pada saat benturan terjadi, mereka akhirnya menjadi korban. Banyak pasukan Klantang yang tewas hingga berubah menjadi abu dan menjadi kabut darah, tampak di tengah-tengah kawah tepatnya bekas gedung utama Klantang sesosok tubuh tua yang sedang telentang. Dia adalah leluhur Klantang yang tadi terpental menghantam tanah, hingga membuat bekas kawah yang dibuat oleh Chen Wen semakin dalam saja. Tubuh leluhur Klantang ini penuh luka dan memar, sepertinya luka leluhur Klantang tidak ringan. Chen Wen yang melihat musuhnya sudah sekarat segera melesat mendekatinya. Sebelah tangan Chen Wen segera terulur ke kepala leluhur Klantang untuk menyerap pengetahuan leluhur Klantang. Karena Chen Wen curiga masih banyak lagi para praktisi dari benua Moxingtu yang telah dikirim ke dunia langit, jadi dia perlu membersihkan semua praktisi yang berasal dari benua Moxingtu. Setelah Chen Wen menyerap pengetahuan leluhur Klantang, akhirnya malah membuat leluhur Klantang menjadi gila, karena urat-urat saraf di kepalanya telah dibuat jungkir balik dan rusak parah serta terputus-putus oleh Chen Wen. Sesuai dengan dugaanku, ternyata masih banyak tetua-tetua dari sekte iblis kuno, aku harus membersihkannya, kalau tidak mereka akan berpotensi merusak keseimbangan di alam 4000 besar nantinya. Chen Wen yang telah menyalin pengetahuan milik leluhur Klantang segera tahu masih ada sekitar 6 tetua dari sekte iblis kuno benua Moxingtu. Mereka adalah leluhur sekte iblis pembunuh yang bernama Si Kong An, leluhur klan Bun yang bernama Bun Siwang, leluhur klan Feng bernama Feng Chuang Kong, leluhur sekte Qing bernama Qing Hua. Dia adalah seorang wanita yang sangat licik, kejam dan berdarah dingin. Selanjutnya sekte agama kesenangan yang merupakan sekte yang didirikan oleh salah satu tetua tingkat tinggi sekte iblis kuno bernama Meng Tingso. Yang terakhir adalah leluhur klan Zhou yang terletak tidak terlalu jauh dari Klantang, hanya berjarak sekitar 1000 km, sedangkan praktisi dari sekte iblis kuno lainnya terletak sangat jauh dari tempat ini. Ternyata dunia langit juga tidak terlalu kalah luasnya dari alam 4000 besar, dan para praktisi yang berasal dari sekte iblis kuno berusaha menyebar dan berusaha menguasai wilayah mereka. Chen Wen melihat sekelilingnya dan di sana semua bekas bangunan Klantang sudah tidak terlihat lagi, semuanya telah rata dengan tanah. Xiao Kai, cari semua sumber daya Klantang ini dan serahkan ke dalam istana dunia cincin. Chen Wen mengeluarkan Xiao Kai untuk mencari semua sumber daya dan harta milik Klantang, karena sangat sayang bila disia-siakan. Baik Tuan Muda,
Serahkan semuanya kepadaku, aku akan membersihkan semua sumber daya milik kelantang ini. Chen Wen sangat percaya kalau Xiao Kai mampu mencium keberadaan gudang harta milik kelantang ini, jadi dia tidak perlu menggunakan mata ilahinya lagi untuk mencari gudang harta milik kelantang yang telah dihabisi semua penghuninya oleh pasukan Chen Wen dan juga akibat benturan dua kekuatan dahsyat tadi. Saat ini Chen Wen sedang menunggu hasil dari pencarian Xiao Kai terhadap harta karun milik kelantang. Chen Wen melihat-lihat ke sekelilingnya. Banyak masyarakat di kota yang berdekatan dengan kelantang yang tadinya telah banyak yang mengungsi kini memberanikan diri untuk kembali. Beberapa bangunan di pinggiran kota yang berjarak sekitar 150 km yang ikut menjadi korban, hancur berantakan bagaikan tersapu tsunami. Mereka juga telah kembali dan mereka langsung pergi ke pusat kelantang untuk mencari harta berharga milik kelantang. Sementara ini, semua anggota kelantang telah musnah tanpa sisa, karena setiap anggota kelantang yang berusaha bersembunyi di rumah-rumah penduduk di kota-kota yang tadinya merupakan wilayah kekuasaan kelantang, langsung dibunuh oleh para penduduk kota. Jadi sekarang ini sungguh-sungguh kelantang habis tanpa memiliki keturunan satupun lagi di sekitar daerah wilayah kekuasaan kelantang. Namun keturunan kelantang masih ada juga yang tinggal jauh di berbagai wilayah, yang tadinya bermaksud untuk memperluas wilayah kekuasaan kelantang, kini para anggota kelantang yang berada di wilayah yang jauh menjadi ketakutan, karena takut dikejar oleh musuh klan mereka, karena berita kehancuran kelantang sudah menyebar sampai ke seluruh wilayah dunia langit yang luas ini. Kini hanya tinggal 6 wilayah lagi yang akan kuhancurkan, setelah itu baru aku akan turun ke dunia bawah lagi untuk berhadapan dengan sekte iblis kuno di benua Moxing Tu. Chen Wen bergumam sendiri ketika menunggu Xiao Kai yang sedang berusaha menfuras harta milik kelantang. Setelah menunggu beberapa jam, akhirnya Xiao Kai mendatangi Chen Wen dengan wajah sumringah. Tuan muda, saya telah kembali membawa semua harta kelantang, silahkan Tuan muda periksa. Xiao Kai memberikan sebuah cincin penyimpanan kepada Chen Wen dan Chen Wen memeriksanya. Beberapa saat kemudian, Chen Wen mengernyitkan dahinya dan mengeluarkan sebuah lempengan giok berwarna kuning sebesar telapak tangan yang tampak pipih dan tidak beraturan. Namun lempengan giok ini memiliki banyak ukiran aneh di permukaannya, seperti sebuah peta, tapi tidak lengkap. Chen Wen masih bisa merasakan adanya sisa energi spiritual kuno yang keluar dari lempengan yang ada di tangannya. Dia menatap Xiao Kai dan bertanya, "Xiao Kai, giok apakah ini? Apakah kamu tahu?" Xiao Kai menggeruk kepalanya yang tidak gatal dan dengan tersenyum pahit dia menjawab, "Tuan muda, aku tidak tahu untuk apa giok itu, namun ketika aku menemukannya, giok ini tersimpan di tempat yang sangat tersembunyi dan dilainkan dari harta lainnya. Tadinya saya pikir giok ini pasti adalah harta yang sangat bagus, maka ketika saya menemukannya, saya menyimpannya. Saya pikir mana tahu Tuan muda mengetahui fungsi dari giok ini. Lagi pula giok ini mengandung energi kuno yang saya rasa itu berasal dari peninggalan beberapa juta tahun yang lalu." Chen Wen lalu menggali ingatan leluhur kelantang untuk ini mengetahui apa kegunaan dari giok kuning yang ada di tangannya ini. Chen Wen akhirnya mengetahui sedikit cerita dari giok ini. Ternyata dulu ketika Patriark Sekte Iblis Kuno menugaskan mereka pergi ke dunia langit sebanyak 7 orang dengan misi menguasai seluruh dunia langit adalah untuk menemukan 7 potongan giok yang berisikan peta rahasia harta Kaisar Dewa. Peta itu semuanya ada 9 potong, 2 diantaranya telah didapatkan oleh Patriark Sekte Iblis Kuno di benua Moxing Tu, sedangkan 7 lainnya ditafsir oleh Patriark Iblis Kuno berada di dunia langit. Karena sisa 7 potong peta itu diambil oleh beberapa praktisi yang berhasil pergi ke dunia langit ketika para pasukan Sekte Iblis Kuno mencari keberadaan potongan peta itu. Pada zaman dulu, ketika Patriark Sekte Iblis Kuno tanpa sengaja mendapatkan 2 potongan pecahan peta milik Kaisar Dewa tertinggi, Patriark Sekte Iblis Kuno memerintahkan semua pasukan elitnya untuk mencari sisa pecahan peta ke seluruh alam 4000 besar bahkan alam di bawahnya. Bersambung, sampai ketemu di episode selanjutnya. Semoga kalian semua selalu terhibur, dan terima kasih.